Assalamualaikum Pak Aris. Apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak. Oh iya, kita kelihatannya jarang ketemu ya semenjak PPKM ini. Iya Pak, semenjak PPKM ini mau kemana-kemana susah. Ke sekolah aja banyak pembatasan. Jadi ya baru kali ini kita bisa ketemu Pak. Iya, betul sekali. Ngomong-ngomong, kalian ada waktu nggak Pak? Saya pengen cerita-cerita sedikit sih Pak masalah pembelajaran di sekolah. Gitu. Oh ya, insya Allah saya punya waktu ini. Gimana kalau kita ngobrol santai di ruang perpustakaan? Oh boleh Pak, alhamdulillah kalau misalnya kalian ada waktu. Boleh Pak, boleh, baik. Silakan. Iya, saya kebetulan ini nggak ada jam ngajar hari ini, jadi bisa ngobrol santai. Silakan Pak. Yuk. Gimana Pak? Sehat kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Jadi kenapa nih kelihatannya tadi serius banget? Mau sharing apa nih? Ada yang bisa saya bantu? Pusing kondisi sekarang kan serba PPKM, kemana-kemana susah, terus juga nyari pekerjaan sulit juga. Iya. Ya gimana caranya di kondisi sekarang ini ya kita manfaatin aja apa yang udah kita pegang sekarang. Alhamdulillah kita sejauh ini saya pribadi juga ngajar selain di SMA 1 ada di sekolah lain dan juga ada di kampus lain. Oh iya. Tapi yang dari permasalahan gini Pak, jadwal jam saya di sekolah SMA 1 dengan sekolah lain itu ada yang berbenturan. Nah di sini saya pengen konsultasi sama Pak Ian terkait pembagian jadwal. Gimana sih Pak baiknya dan juga gimana cara alternatif lain untuk bisa membagi jadwal itu supaya kita bisa ngajar walaupun secara virtual seperti ini. Oke. Jadi tujuan kita ngobrol-ngobrol santai seperti ini, kamu pengen sharing sama saya bagaimana caranya membagi waktu mengajar. Selain kamu mengajar di SMA Negeri 1, kamu juga mengajar di 2 tempat lainnya. Iya benar Pak. Oh seperti itu. Oke. Mengenai hal itu, lalu apa yang sudah Pak Aris lakukan untuk bisa memanajemen waktu ketika Pak Aris menerima pekerjaan yang lain? Berarti Pak Aris tahu dong bagaimana caranya mengatur waktu Pak Aris. Apa yang sudah Pak Aris lakukan untuk mengatur jadwal itu? Kalau sejauh ini sih Pak, kalau misalnya memang berbenturan waktu antara SMA 1 dengan sekolah lain karena memang ini pembelajaran masih virtual ya Pak ya. Misalnya di jadwal SMA 1 saya dari jam 7 sampai jam 9. Mungkin cara alternatifnya sejauh ini saya ganti jamnya Pak. Nggak saya ganti jam di jam yang memang bukan jadwal saya. Misalnya saya ganti di jam 2 sampai jam 3 gitu supaya semuanya tetap bisa terakomodir dan juga tetap bisa melakukan pembelajaran secara maksimal gitu Pak sejauh ini sih. Cuman menurut saya kayak gitu juga agak sulit bagi sayanya sih Pak. Kalau memang terus-terusan seperti itu, gimana caranya untuk bisa mempertahankan pekerjaan ini di berbagai sekolah, namun ketika ada jadwal berbenturan, ada solusi lain nggak sih Pak selain kita manage waktunya gitu? Jadi itu jadi tantangan Pak Aris ya? Iya benar. Tantangan Pak Aris di pada saat pembelajaran virtual ini, ya Pak Aris harus bisa pinter-pinter bisa membagi waktu ya. Nah kira-kira Pak Aris sendiri nih, ada nggak strateginya, caranya ya, yang paling tepat bisa membagi waktu itu gitu loh, sehingga sekolah SMA 1 ataupun sekolah yang lain itu Pak Aris bisa semuanya bisa dihandle gitu. Ada nggak kira-kira strateginya dari Pak Aris? Kalau sejauh ini sih masih seperti itu sih Pak, dengan cara mengganti jam di hari yang sama gitu. Yang tadinya mungkin jam 7 sampai jam 8 tak ganti
menjadi jam 1 jam 2. Cuman mungkin nanti ke depannya ada harapan sih dari saya Pak untuk bisa ngobrol sama Bapak Kurikulum, untuk bisa berdiskusi agar jadwal ini mungkin bisa diganti di hari lain ketika saya kosong supaya semuanya bisa terlaksana pembelajarannya baik itu di SMA 1 ataupun di sekolah yang lainnya. Saya pribadi nggak mau sih Pak mengorbankan waktu untuk bisa mengajar anak-anak gitu. Jadi artinya Pak Aris nggak bisa fokus ya karena Iya, terlalu banyak tadi ya, dan belum pernah juga ngobrol sama Wakakurikulum tentang hal ini, sehingga Pak Aris nggak bentrok jadwalnya ya seperti ini ya, karena mungkin kondisinya masih virtual, dia masih bisa lah dibagi waktu ya. Iya, benar. Namun ketika misalnya tatap muka, bagaimana kekhawatiran Pak Aris kan nanti tatap muka ya, Iya, nah itu tatap muka nanti banyak banget yang harus diatur ya kan, sehingga nanti muncul masalah khawatirnya. Nah sekarang kira-kira nih rencananya bagaimana nih untuk menindaklanjuti ini? Tadi selain solusinya dari Pak Aris sendiri menghadap Wakakurikulum ya kan, rencananya apa nih kira-kira? Mungkin rencana yang selanjutnya tadi Pak, bertemu dengan Wakakurikulum untuk dapat mengobrol secara langsung untuk menyampaikan kendala dan kondisi saat ini. Kalau memang jam yang saya terima di sekolah ini dengan sekolah itu berbenturan, namun kalau memang jam yang berbenturan itu tidak ada solusi lain dari Wakakurikulum, mungkin salah satu alternatif yang selanjutnya adalah untuk mengurangi prioritas mengajar saya di sekolah yang lain gitu Kak. Oh gitu. Jadi kamu mulai memprioritaskan mengajar di SMA 1. Oke. Sebetulnya seperti itu sih Pak, di sekolah lain mungkin minta dikurangi jamnya supaya bisa terbagi semuanya jika memang tatap muka ini akan terus berlangsung. Kalau misalnya terus dipertahankan jam yang seperti ini, ya mungkin akan menjadi blunder bagi saya Pak, tidak maksimal di sekolah-sekolah yang lain. Betul. Jadi cara kamu memaksimalkan kinerja kamu dengan memilih opsi ya, beberapa opsi alternatif yang memang ya opsi itu nggak semuanya bisa kita pilih ya. Iya, benar. Harus mana yang paling penting, mana yang menurut kamu yang harus diprioritaskan. Nah kamu dalam hal ini memprioritaskan SMA induk ya, SMA 1 ya, dan mengurangi jadwal yang lainnya. Oke, sekarang Pak Aris, kira-kira nih apa yang bisa menghambat kamu dalam menjalankan rencana aksi ini? Mungkin kalau yang bisa menghambat untuk mengambil rencana yang sudah saya rencanakan, salah satunya ketika Wakakurikulum Pak, ketika beliau tidak bisa menyetujui dari rencana yang saya inginkan. Memang sih, saya juga berpikir kalau seandainya memang pergantian jadwal yang sudah ditetapkan hanya memprioritaskan saya, maka akan mengorbankan jadwal dari guru-guru yang lain. Oke, saya juga bisa memaklumi kalau memang untuk tahun ajaran baru seperti ini tidak bisa diganti jadwal dengan mudah kalau memang sudah ditetapkan gitu kan. Lalu sekarang kira-kira apa antisipasi dari kamu kalau memang mendapatkan artinya penolakan ya dari Wakakurikulum itu karena dia tidak bisa mengganti jadwal yang kamu inginkan karena harus mengorbankan guru-guru yang lain? Mungkin rencana saya selanjutnya jika memang pengajuan ini tertolak di Wakakurikulum karena memang pembelajarannya masih virtual, mungkin saya akan memaksimalkan dengan cara mengganti jadwal tadi Pak, jadwal ngajar yang tadinya jam 7 sampai jam 8 diganti menjadi jam 1 sampai jam 2. Namun kalau seandainya memang tatap muka sudah berlangsung, mau tidak mau ya kembali tadi Pak, mungkin saya akan minta kepada pihak sekolah lain untuk bisa mengurangi jadwal saya untuk bisa memprioritaskan saya di sekolah induk, tapi tetap saya diberikan kesempatan untuk bisa ngajar di sekolah yang lain. Nah, seperti itu mungkin Pak, kalau saya memang pembelajaran tatap muka bisa berlangsung. Karena mau nggak mau kalau terus-terusan ini berjalan ketika tatap muka akan merepotkan saya dan akan mengorbankan anak-anak ketika pembelajaran. Betul sekali. Artinya di sini posisi kamu memang harus bisa memberikan apa ya, bisa berkomunikasi ya. Tepatnya ya kamu komunikasi apa yang kamu alami sehingga bisa mendapatkan solusi dari Wakakurikulum itu ataupun sekolah yang lain, sehingga kamu tidak mengorbankan anak-anak ya pada saat mengajar. Nah
kira-kira tadi selain Wakakurikulum, siapa yang bisa membantu kamu dalam menjalankan rencana kamu ini? Mungkin bagian waka-waka yang lain supaya entah itu waka kesiswaan atau bagian humas. Yang penting permasalahan ini bisa saya obrolin langsung kepada pihak sekolah, supaya mereka juga bisa mengetahui alasan dan juga masalah yang memang dihadapi saat ini, khususnya bagi saya sih Pak yang memang mengajar di beberapa sekolah gitu Pak. Dari obrolan kita yang panjang tadi, menurut Pak Aris, kapan Pak Aris bisa menjalankan rencana Pak Aris ini? Kalau dari saya pribadi sih Pak, niatnya ketika pembagian jadwal itu ditetapkan Pak. Cuman karena memang kondisi sekarang yang memang tidak bisa dipaksakan untuk bertatap muka, yang mau nggak mau setelah PPKM ini Pak, karena sejauh ini PPKM ini itu masih terus berlanjut sampai ke periode selanjutnya. Mungkin jika memang PPKM ini telah selesai, ya secepat mungkin Pak saya akan bisa ketemu sama pihak sekolah, dalam hal ini adalah Wakakurikulum, untuk menyampaikan keluh kesah saya saat ini ketika jadwal saya berbenturan dengan jadwal sekolah lain, yang dimana sekolah lain juga saya sudah terikat kontrak gitu Pak. Oke, baik. Jadi secepatnya ya, Iya Pak. agar Bapak juga pikirannya tidak terbebani, ya kan? Pak. Kemudian juga bisa fokus mengajar anak-anak ya. Benar-benar. Karena kalau kita banyak sekali mengajar di tempat-tempat yang lain, ya, bentrok seperti itu, kemungkinan nanti Pak Aris malah nggak fokus di satu di murid gitu ya. Oke, obrolan yang menarik sekali Pak Aris. Terima kasih sudah mau sharing tentang pengaturan jadwal Pak Aris. Saya sangat senang sekali Pak Aris bisa mau sharing pada saya ya. Iya Pak. Tapi mohon maaf nih Pak Aris, saya ada jadwal meeting dengan guru penggerak, jadi tidak bisa melanjutkan obrolan ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan Pak Aris bisa dihubungi kembali ya, baik Pak. agar kita bisa saya bisa melihat bagaimana perkembangan Pak Aris, apakah sudah ada jalan keluarnya, solusinya, sehingga Pak Aris bisa fokus nanti dalam mengajar mahasiswa. Sekali lagi terima kasih Pak Aris. Ya, baik Pak. Sampai ketemu di lain waktu ya. Iya Pak. Oke, assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam.